Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Dan kepada yang beragama lain kami ucapkan selamat siang. Kembali bersama kami, tim Serikat Media Cyber Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saya, Ketua SMSI Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mukadam, didampingi oleh anggota SMSI Provinsi Lampung, yaitu Bapak Ishak, mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama Kabak Hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selamat siang, Pak Budi Sugianto. Selamat siang, Pak Mukadam. Pak Budi Sugianto, sedikit kami ingin bertanya kepada Bapak. Adakah peraturan daerah yang akan diorbitkan pada tahun 2021 ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi Sugianto, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di samping kanan saya, Bapak Nopriyadi, Sarjana Hukum. Dia adalah menjabat sebagai Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menjawab pertanyaan Bapak Mukadam, bahwasanya peraturan apakah yang harus kita lakukan pembahasan pada tahun 2021 ini, bisa saya jawab ada. Berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 170/07 Tubaba 2020, kita ada namanya program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2021. Di dalam keputusan DPRD ini terdapat 10 rancangan peraturan daerah yang harus kita lakukan pembahasan pada tahun 2021. Di antaranya adalah peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2012 ya, tentang retribusi jasa umum. Yang selanjutnya adalah rancangan peraturan daerah tentang pedoman penerapan disiplin dan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di Siase 2019 pada tatanan normal baru. Yang nomor 3 adalah peraturan daerah tentang pengarusutaman gender dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, ini yang baru mungkin Pak Mukadam di Kabupaten Tulang Bawang Barat, ada Raperda tentang kawasan perkotaan. Nah, kita akan membentuk suatu kawasan perkotaan. Selanjutnya ada juga peraturan daerah, ini inisiatif DPR yang 2, ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan yang terakhir adalah Raperda tentang pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Nah, ada juga peraturan daerah yang masih menjadi PR kami tahun 2020, yaitu peraturan daerah tentang perubahan RT RW, tata ruang wilayah. Nah, ini lagi dilakukan pembahasan oleh instansi teknis terkait, dalam hal ini oleh provinsi, untuk mendapatkan suatu rekomendasi yang nantinya akan dibahas melalui DPRD. Nah, mungkin itu peraturan-peraturan daerah yang akan kita bahas tahun 2021. Di samping ada peraturan daerah yang wajib tiap tahun mengenai APBD. Nah, ini udah sifatnya tahunan. Nah, selanjutnya ada beberapa peraturan bupati, Pak Nopri ya, yang kita bahas tahun 2021. Ada sekitar berapa? 20 ya? 30-an lah mungkin nanti. Kami sedang melakukan inventarisasi ke OPD perangkat daerah masing-masing di Kabupaten Tulang Bawang Barat, peraturan bupati mana yang harus kita lakukan pembahasan sampai dengan ke pengesahan untuk tahun 2021. Mungkin itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Budi atas ini ya. Tadi Pak Budi sampaikan sekian banyak ya peraturan daerah ataupun peraturan bupati, belum lagi peraturan gubernur dan peraturan dari pemerintah pusat. Tentunya dalam hal ini kalau dia sekedar ada dalam buku, tentunya harus merupakan suatu hal yang mubazir, Pak ya, kira-kira, agar masyarakat banyak ini mengetahui apa sih teknis
untuk mensosialisasikan peraturan bupati yang setelah disahkan itu bagaimana kira-kira Pak Budi? Oke, makasih. Sangat bagus pertanyaannya Pak Mukadam. Bahwasanya setiap bagian hukum di Kabupaten Tulungagung Barat itu ada namanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Gitu. Nah, itu ada website kita. Iya. www.jdih-tulangbawangbarat.kap.go.id. Jadi semua peraturan yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat bisa diakses melalui website tersebut. Nah, di antara website itu juga kita punya namanya Sikef Patuh ya. Nah, ini ada Sikef Patuh Kabupaten Tulungagung Barat. Ini khusus untuk pemerintah Tiyuh atau desa yang ingin melakukan suatu konsultasi hukum berkaitan khususnya peraturan di desa. Bisa kita kita pergunakan website tersebut namanya Sikef Patuh. Ada juga melalui mungkin WA secara pribadi Pak ya. Ya, pasti ini ya jam kerja Pak, kalau kami libur ya nggak mungkin kita layani. Nah, selain itu juga peran perangkat daerah dalam hal ini dan DPRD itu wajib sifatnya untuk membantu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang ada di kabupaten. Karena mereka harus mengetahui apa sih ya kan aturan-aturan yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat ini. Dan tentunya aturan itu harus merujuk kepada aturan lebih tinggi. Peraturan menteri, peraturan pemerintah, ya kan, undang-undang, peraturan presiden, dan lain-lain. Kemudian Pak, satu lagi pertanyaan. Tentunya dalam pelaksanaan di garis pemerintahan ataupun masyarakat jajaran bawah ya, itu tidak menutup kemungkinan adanya suatu hal-hal yang bertentangan berkenaan dengan hukum, menyalahi hukum. Ya. Apa sih pesan-pesan Pak Kabak dalam hal pelaksanaan peraturan ataupun administrasi dalam jajaran pemerintahan? Oke, terima kasih. Ini sangat bagus juga pertanyaannya Pak Mukadam. Bahwasanya kita sebagai aparatur pemerintah harus selalu tanggap, update lah ya. Nah, jadi update ini kan sekarang banyak medsos, ada internet, ada Instagram, ada dan lain-lain. Itu harus kita manfaatkan. Nah, kita harus tahu apa-apa peraturan baru yang disahkan atau ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendelegasian dimaksud. Sebagai contoh, tahun 2020 kalau nggak salah ya, kita sudah melihat ataupun undang-undang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini tebel Pak, sekitar 2.000 halaman kalau nggak salah. 2.000 halaman? Ya, sekitar itu. Luar biasa Pak ya. Nah, jadi setelah kami melihat sekilas bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sekitar 82 undang-undang yang dilakukan perubahan. Nah, termasuk ada juga 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden sebagai turunan daripada undang-undang itu. Yang saya lihat di sini banyak berhubungan dengan perizinan. Jadi amanah Presiden Jokowi bahwasanya kita harus memangkas izin-izin untuk perkembangan perekonomian di masyarakat. Nah, keluarlah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya. Mohon maaf tadi salah. Itu tentang Cipta Kerja. Nah, dengan adanya Undang-Undang 11 2020 dengan 45 PP dan 4 Perpres ini, pemerintah daerah secara tidak langsung harus menyelaraskan. Nah, menyesuaikan. Jadi kemarin
Pak Menteri ini melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri, Pak Akmal Malik, Dr. Adus Akmal Malik, ini mengeluarkan surat Pak, yang bunyinya apa? Gubernur dan Ketua DPRD Kabupaten harus mengidentifikasi Perda dan Perkada sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi peraturan daerah dan peraturan bupati yang sudah kita keluarkan selama berdirinya Kabupaten Tulang Bawang Barat ini harus kita lakukan identifikasi. Nah, ini cukup memerlukan tenaga yang ekstra, Pak Nopri sebagai Kasubag Penyusunan Perundang-undangan. Kita inventarisasi, kita turun gunung. Kita harus turun ke perangkat daerah menanyakan, dan perangkat daerah harus tahu juga ini kan gitu. Pasal-pasal mana yang harus dilakukan perubahan. Iya. Nah, ini yang harus kita kita kerjasama ya, yang baik antara perangkat daerah dengan instansi terkait, dengan juga Dewan Perwakilan Daerah melalui Balegda. Nanti kita akan musyawarah apa-apa yang setelah kita identifikasi. Jadi caranya gini Pak, kita identifikasi dulu Undang-Undang 11 itu apa? Iya. Pasal-pasal mana yang menyangkut itu, apakah perizinan, apakah dan lain-lain yang nanti berimbas pada peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, baru setelah kita identifikasi, kita lakukan perencanaan dulu, kita lakukan pembahasan dulu dengan instansi terkait. Nah, baru kita bersurat. Kita serahkan ke bupati dulu untuk dipelajari dan baru ke DPRD Kabupaten Tulang Barat. Dari hasil identifikasi penyelarasan Undang-Undang Omnibus Law ini dengan apa yang ada Perda di Kabupaten Tulang Barat, berapa poin yang kira-kira yang bakal berbenturan dengan undang-undang? Mungkin kalau berapa poinnya, Pak Ishak, kami akan lakukan identifikasi dulu. Karena ini seluruh Indonesia pasti permasalahannya sama, ya kan, tinggal waktu, tapi kami mau bergerak cepat ini, mengidentifikasi itu, baru nanti kita kita sandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan daerah yang telah kita tetapkan dan disahkan ataupun peraturan bupati, baru kita ketahuan berapa perda yang harus dirubah, berapa peraturan bupati harus diubah. Nah, ini baru kita musyawarahkan, baru nanti kita proses lebih lanjut gitu Pak. Artinya tugas di Kabag Hukum ini Pak Ishak ya, pemirsa, sangat berat. Oh ya Pak Budi, untuk pelaksana pemerintahan ataupun baik dia jajaran kabupaten ataupun tingkat desa, kan tentang administrasi, adakah pesan-pesan Pak Budi? Ya, terima kasih Pak Mugatam, Bapak Esa, Bapak Nopri yang hadir di sini. Senantiasa saya tekankan baik kepada pemerintah daerah, instansi terkait, ataupun ke pemerintahan desa, dalam hal ini di Kabupaten Tulang Barat, bahwasanya tidak capek-capeknya kita harus lakukan namanya tertib administrasi. Jadi semua proses administrasi itu ada aturannya Pak. Apalagi menyangkut masalah peraturan daerah, peraturan bupati, ataupun peraturan desa, peraturan TIUH. Nah, ini semua punya standar operasional prosedur yang harus dilalui. Tidak serta-merta peraturan itu sah, ditetapkan, tapi proses-prosesnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kalau dia Perda, Perbub itu harus ada namanya Undang-Undang Nomor 12 Pak Nopri ya, tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ juga ada Peraturan Menteri Nomor 80 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 120 tahun 2018. Di situ tata cara penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati itu harus sesuai dengan peraturan yang sebagaimana dimaksud. Ada juga peraturan desa. Peraturan desa kami punya Perda Pak. Perda tentang pembentukan peraturan daerah dan penyusunan peraturan di desa. Nah, itu di situ ada proses evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi. Nah, ini
Hal-hal ini yang semua harus tahu, Pak. Jadi tidak serta-merta aturan itu nongol, prosesnya sangat panjang, kan gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong, harus sesuai. Tidak dengan- sekonyong-konyong Iya, order lah iya. kalau bahasa dangdutnya, gitu. Oke. Terima kasih Pak Budi. Pak Ishak, mungkin masih ada yang ditanyakan? Cukup. Terima kasih pemirsa, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.